billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu, dan bermula maqalah yang keempat. Ini susul sama sahabat yang empat yang kelima maqalah Rasyidin. Terakhir Sayyidina Ali, Allah. khusus Nabi di sahabat yang empat di maqalah yang ke-9. Qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafidha salawatul khamsa il waqtiha wa dawama 'alaiha aqwamallahu bi tis'iha. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu di waktiha, pada waktunya, tidak lewat daripada waktunya, apalagi bisa melaksanakan sholatnya jadi imam atau takbiratul ihramnya ikuti imam, jadi nggak jauh. Yang paling bagus itu tidak selesai imam takbir baru kita Allahu Akbar, baru ma'am Allah, luar biasa. Tidak masuk. Wadawama 'alaiha, berdawam terus menerus, continue 'alaiha, atas menjaga sholat 5 waktunya. Ini bukan sehari full 5 waktu, zuhur pas, asar pas, maghrib pas, isya pas, subuh pas, tapi besok ada lagi. Jadi jaga waktunya, dawam, mendawamkan, menjaga sholat 5 waktu, dan dawam menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Jadi maksudnya satu adalah menjaga sholat 5 waktu, yang kedua pada waktunya, ya. Yang kedua adalah mendawamkan terhadap menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Sudah dua ya? Jadi saat di samping dakwah menjaga 5 waktu pada waktunya, yang kedua mendawamkan menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Dakwah itu terus di rumah, di perjalanan, di mana ya, sakit, mau sakit mau sehat sama aja, jadi dakwah udah jaga 5 waktunya. Nah ini makanya sampai dikasih oleh Allah 9 kemuliaan. Aku mau mengikuti karomatin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya dengan 9 karomah, 9 kemuliaan. Bisa aja gitu, udah tercukupi semuanya di akhirat, ya, dunia akhirat. Mana yang pertama? Awalau yaitu yang pertama, Allah akan mencintai kita. Nanti Allah mengkhususkan bil qurbati dengan kedekatannya, wal aqwalil aliyah, dan tingkat yang tinggi, derajat yang tinggi kita sama Allah. Itu cintanya Allah itu. Makanya kalau Allah sudah cinta kepadanya, maka akan diberikan apa? Kedekatan kepadanya, juga akan diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah. Itu cintanya Allah kepada hambanya. Begitu kalau cinta, kita dikasih ujian, ya, kasih ujian. Kalau orang punya kuat, apa dikasih ujian, kalau malah cinta, dia boleh kasih ujian juga. Terus jadi mulai orang bikin dekat sama Allah. Ya, semakin itu semakin dekat sama Allah. Karena semakin banyak mengadunya kepada Allah. Kita kan kalau kita kan orang yang sakit mengadunya kepada Allah. Para orang
Dia maksudnya status. Tapi dari syakwa itu yang paling bagus, syakwa itu kepada Allah. Makanya yang paling bagus kalau coba beliau pasti itu kalau kita ada sakit ada udah jangan ke siapa-siapa, dia malah takut itu selama 3 hari mengadunya sama Allah dulu. Jadi diadukan itu sama Allah, ngadunya sama Allah selama 3 hari di dalam lama dulu. Iya jangan dokter itu jangan perlu gimana. Jadi adu juga mau kalau udah sembuh baru kita balik mana. Maka kalau itu mah sesuai dengan apa? Sesuai dengan ibn Nabi dulu. Ibn Nabi apa dari apa? Dari apa? Disebutnya madu kalau ada apa? Abu Sauda. Abu Sauda itu nggak tahu berapa lama. Tapi jangan diam aja terus ya. Kalau diam itu ke dokter begitu mah. Jadi untuk pengaduan kita jadi kita kesana. Pasrah sama Allah, setelah pasrah baru kita melari ke dokter. Ya kita. Jadi di Arab jarang. Jadi banyak rumah sakit itu jarang masukkan kita. Kenapa? Karena dilaksanakan itu dulu. TV Rasul dulu ya secara ini alami gimana caranya atau kalau parah ke dokter itu dari dulu kita belum mampu kita mah ya jangan kalau masak dokter dulu udah baik ke dokter dulu itu kita belum sanggup kalau gitu udah dokter udah mati karena imannya belum sanggup. Allah seperti ini. Jadi kasih pujian juga malah bikin dekat sama Allah biasa. Keluarnya kalau Allah karena Allah paling susah sama orang yang ngeluh sama Allah. Jadi kalau belum orang yang tahu, Allah dulu yang ngadu sama Allah dulu. Banyak doa, banyak segala macam amalan-amalan kira-kira kalau kita lihat dikejar dulu. Diambil sama Allah. Ini awal-awal itu karena nggak lagi ya kecuali kalau Allah cinta dan ada lagi ya apa ini kan itu kalau Allah cinta sama kita cinta Allah ini. Saya Nabi Ibrahim, saya cintanya Allah karena Ibrahim ujiannya luar biasa. Ujian. Nabi Ibrahim itu salah satu orang yang pasrah kepada Allah. Sampai kepasrahan dalam artian kalau sudah perintah Allah apapun pasti akan ditinggalkan. Yang penting perintah Allah itu dipercaya. Hatta berhubungan menyakiti dirinya, menyakiti keluarganya enggak dibikin. Nabi Ibrahim kata sebelum kali itu salah satu mengendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Nabi Ibrahim maka disebut dalam kali itu. Terus sangat cinta Allah. Ya, sampai punya anak kalau minta lama-lama begitu Surabaya disuruh potong agak ngerti dah pokoknya kalau oleh itu udah baik urusan makanan salah satu yang paling yang kedua yang berkaitan dengan diri sekalipun enggak apa maka ketika datang apa tawaran dari yang lain nggak bisa bagaimana kalau ada ini ya, apa jawabannya? Allah lebih tahu keadaan saya sekarang itu bukan saya. Allah lebih tahu keadaan saya sekarang. Ya betul. Itu udah pasrah dulu kita mah ya Allah. Ya itu dulu. Yang kedua wayakunu badanu sahihan dan keadaan badannya sahih sehat atau selamat baik secara jasmani dan juga rohani. Mana jasmani ya? Karena sholat itu bisa menyehatkan badan kalau benar-benar praktek sholatnya secara lahiriah ya. Sekarang kayak sampai ada apa? Sampai ada senam yang bentuknya kayak apa? Sholat. Giginya, kakinya. Karena dengan sholat itu insya Allah sebetulnya. Badan sehat. Kedua, cara jasmani. Kedua, cara rohani.
Ya, ai bila uyubin gak ada aib. Kenapa? Karena setiap kita sholat itu pasti akan menghilangkan dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa kita di antara rakaat itu. Kita sholat zuhur itu akan dihapus dosa-dosa kita tanpa kita minta dari mulai subuh sampai ke rumah. Kedua, kalau kita sholat asar itu akan menghapus dosa-dosa dari apa? Dari mulai zuhur ke asar. Begitu juga sholat maghrib kita akan menghapus dosa kecil kita dari mulai asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya sampai ke subuhan. Kenapa? Wa sholatu khamsu kafaratun lima bainahunna. Ya, gitu. Ya. Malam yusyar kabair. Jadi sholat 5 waktu itu bisa mengkifarati, bisa menghapus, bisa menutupi daripada kesalahan-kesalahan. Ya, di antaranya 5 bainahunna, di antara sholat-sholat itu malam yusyar kabair, setelah ini tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu dihapus secara sempurna dengan sholat itu. Aibnya nggak ada, karena dosa itu adalah bagian daripada aib. Ya. Karena jadi penyakit. Kalau udah ada aib penyakit dosa, itu ngapa-ngapain masih malas. Ibadah pasti bikin malas. Kenapa? Dosa. Pakai buru-buru dari ampun, atau dengan sholat itu bisa menghapus dosa kecil kita. Kenapa? Kalau dosa sudah bertumpuk, itu semuanya jadi malas. Ibadah malas, ngapain malas, segalanya malas. Malas aja. Yang halang. Ya dulu pada dosa yang kedua. Yang ketiga, wa tahrusul malaikat, dan akan menjaga, menjadi haris, menjadi apa? Security. Kepada al-malaikat kepada minal balaya, daripada bala. Dia apa? Bencana-bencana yang datang pada kita. Alat tetap tubrom itu dia. Nah, ada sebenarnya ujian yang langsung dari Allah, bukan? Ada yang melalui apa? Melalui hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibrom itu nggak bisa gitu ya. Kalau ibrom itu langsung, langsung. Karena ada takdir, ada kodok mu'alaq, ada kodok mubarak. Kalau kodok mu'alaq melalui hubungan dengan makhluk. Kalau kodok mubarak langsung, nggak tanpa melalui hubungan dengan makhluk Allah. Kodok itu, ya. Artinya berhubungan dengan Allah, perbuatan Allah. Ya, artinya takdir juga sama. Ada takdir, ada kodok mu'alaq, ada yang mubarak. Kalau yang mu'alaq ada hubungan dengan makhluk, seperti kita kaya dengan melalui apa? Usaha. Sembuh dengan melalui usaha, itu kodok mu'alaq. Jadi bisa sembuhnya dengan mu'alaq itu ada hubungan. Tapi itu yang menyembuhkan Allah, tapi melalui hubungan itu. Iya. Apa Allah? Sama kan apa Allah kan perbuatan Allah? Takdir mu'alaq. Iya. Mu'alaq mubarak, mu'alaq mubarak. Mukhtar mutor kalau perbuatan Allah semuanya. Yang nyembuhin Allah, yang bikin kaya Allah, yang bikin pintar Allah. Ada yang langsung, ada yang melalui pelantaran. Ada orang kaya nggak apa-apa kaya bisa jadi. Hak boleh bisa aja orang mau mampu aja. Kan? Tapi ada yang melalui apa? Ada yang melalui ikhtiar makhluk, seperti kita pengen kaya dengan usaha. Nah kalau udah usaha kerja sekuat mungkin, kemudian tidak kaya-kaya, itu udah jadi kodok mu'alaq itu mubarak. Jadi kalau mubarak bukan bisa kaya nih. Udah takdir seperti itu, walaupun setiap hari. Ya. Ada orang apa? Berobat, kesana kemari, dia sembuh. Sembuhnya siapa yang nyembuhin? Allah. Nah melalui apa? Melalui dokter itu mu'alaq, ada hubungan. Sama tetap yang nyembuhin Allah. Dan cuma melalui jalan itu. Nah kalau bohong udah apa? Kesana kemari, dokter mau dokter juga, spesial udah dokter nggak sembuh malah mati, itu udah jadi barang. Langsung bisa. Layak. Makanya kita disuruh berdoa terus itu. Kenapa? La tarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa
kali doa. Walaupun terjadi, maka akan lain nanti terjadinya. Jadi orang di Madura ini, dia takdirkan udah di Madura dia takdirnya. Ya, di Madura. Gitu. Jam segini hari ini, gitu, mau ke Madura. Benar ke Madura, cuma tadi mau duduk jadi pendiam. Kan ke Madura juga. Gitu. Pada Allah datang, kayak Mubarong, lampu blong. Nggak ada hubungan seperti Allah menciptakan langit aku kan, menciptakan bilang tanpa peralatan makhluk nggak ada. Langsung itu barong kematian ya bisa membarong. Sabrak bisa jadi malak kan, tergantung kepada ada sebab. Tadi kayak coba tuh turun kali mati juga. Terus kerja kalau tetap kerja kan kayak itu apa pagi siang malam udah malam juga nambah juga mah pagi lagi dan kayak nggak kayak malam bikin sakit malam minggu kabur emang takdir apa ada orang udah takdir kaya tapi nggak miskin dan pengen miskin pengen pakai enggak pakai juga ya Pak Abdurrahman bin Auf itu orang pengen miskin itu ya karena dia nggak pada orang yang kayak apa kan pengen miskin itu nggak bisa takut ya malah duitnya habis dibuat beli apa bapak busuk harganya harga mahal tapi beli bapak busuk bapak busuk dulu semua yang mana ngabisin duitnya tuh ternyata emang kalau takdir yang kaya ya itu malah terjadi penyakit satu daerah yang penyakit itu bisa apa? Bisa udah kalau orang busuk gitu ya. Akhirnya bukan malah miskin malah bikin kaya. Kenapa? Dijual segitu ya beli segitu dijual lebih dari itu orang yang butuh. Jadi sebenarnya orang busuk ini mau jadi miskin kan itu mau takdir mau kaya. Udah tuh udah kaya. Gak bisa. Kalau kita kan susah banget ya, aku kaya susah banget. Sama jungkir balik. Gitu balik. Ya, berarti kita kaya hati. Amin. Kaya hati juga paling kaya nggak tahu ya. Orang miskin itu kan banyak yang miskin. Orang kaya banyak yang miskin. Orang kaya banyak yang fakir. Masih butuh baik, lupa daratan. Ayo baik. Sholat kagak, ngaji kagak, apa kagak. Hayo baik itu lagi udah mulai gitu. Udah dapetin justru buat apa tau itu kan buru tuh akhir kelihatan kaya tapi malah dasar makin nggak ada ketenangan dalam jiwa banyak orang yang kaya tapi hatinya nggak bisa tenang karena masih merasa kurang dan takutnya jadi bakal gimana nih kalau ini itu 7 bulan lahir lebih tinggi banget ya ntar anak-anak cucu saya bagaimana nih padahal lahir itu kan ada orang gitu buatan puyeng gitu makanya penting mah kaya hati kalau udah kaya itu kaya hati cara betul minimal gak kaya harta gak kaya harta kaya hati tenang aja jangan gitu udah kerja ke rumah lagi bayar orang pengen jadi juga capek lagi orang gue udah datang mereka tahu datang senangnya udah lagi dipikirin bis capek doang ini mah nggak bikin apa nah kalau orang mikir tuh bukan tenang udah tidur buat rasul malaikat ya, dijaga oleh malaikat tidak balaya daripada bencana itu suatu waktu kemudian buat tajil barokah dari yang nomor ketiga Allah akan menurunkan keberkahan apa itu berkah al-khairul katsir khairul katsir keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak di mana di dalam rumah insyaallah kalau kita jaga seperti itu tahu rumah tangga kita jadi apa semakin baik keberkahan hartanya jadi baik rezekinya jadi baik keluarga jadi baik gitu aja kita akan Allah kasih sendiri di rumahnya itu Allah kasih kebaikan keberkahan yang banyak ini ada istri anak di rumah enak kayak gitu
Ya, rezeki alhamdulillah. Kan gitu. Jadi kadang-kadang masya Allah, gitu banyak tuh perahu, hidup lagi nih. Ada yang perahu nggak tuh? Kenapa punya dapat ditahan perahu bisa diapain ya? Perahu itu ya. Tapi kalau udah sholat dua-duanya, ya, kira sholat, kata sholat, insya Allah itu akan ada keberkahan, ketenangan dalam rumahnya, kebaikan namanya dalam rumah. Coba kagak? Ya, panas. Tangkap ibu itu saya ngapain deh ya? Kenceng sore, atau kenceng sore, apa yang ada main cek-cek ya, betul. Kenapa? Itu kan? Mantap betul. Ya, itu sholat ini, itu sholat dulu. Harus kasih ada kebaikan yang banyak, ya, keberkahan. Al-khairul kasir, ya, khairul kasir kebaikan yang banyak dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita. Luar biasa. Itu kalau jawaban sama Allah mah repot. Dan mengatur semuanya adalah Allah. Kebaikan rumah kita yang atur Allah semuanya. Kalau kita ikutin aturan Allah, insya Allah kehidupan juga diatur oleh Allah juga. Ada yang jual nggak mau atau nggak butuh banda aja. Tapi begini, saya bagaimana ini? Ini masih hidup bersama udah nggak butuh juga. Kan aneh. Bapak datang ke rumah ini, itu padahal masih barang-barang. Ya, bagian saya mana ini? Astagfirullah, masih dua-duanya bersamaan. Kita sampai datang, apa? Istilah begini, astagfirullah. Jadi ketakutan duluan, takut laki-lakinya mati dulu nggak kebagian. Tapi itu sekali, ini masya Allah. Iya ya, bisa begitu. Masih hidup bersama, masih udah mikirin benda-bandanya. Oke, sudah sholat baik. Kalau ada begitu, datang sholat dari waktu ya, tidak masih 40 hari gitu. Kalau 40 hari keluar, sampai nanti 40 hari lagi. Itu aja dulu. Nanti akan ada tuh. Sudah 40 hari tambahin lagi, baru tulisannya banyak nanti. Insya Allah dengan sholat itu nanti akan ada perubahan. Kenapa? Apa? Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yakin betul, yakin betul itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar pasti. Buat aku udah suruh sholat baik. Kalau belum bukan ngaji dulu dari banyak sholat dulu. Tidak kalau kamu juga akan tidak sini. Karena sholat itu akan berjalan situ. Usaha amat itu sholat dulu. Sudah sholat nggak? Kalau sholat, kita sholat mikirin nggak sih? Gitu kan? Gitu, insya Allah. Nah kemudian keempat, wa yadharu ala wajhi siwaswalihin, ya, dan akan nampak pada wajahnya itu adalah siwaswalihin, tanda-tanda orang yang soleh, beda, ya. Di dunia juga kelihatan bagi akhirat nanti. Ya. Di dunia kayak si mau diuji minat hadis sujud, ya, si mau diuji, ya, ciri-ciri diuji pada wajah-wajah mereka min hadis sujud dari bekas tapak sujudnya, sholatnya gitu, ya, bukan hitam ya, hitam itu bisa dari akhlak, bisa dari akhlaknya, kehidupannya akan berubah dari itu. Si Masoli, ketenangan jiwanya akan ada, mukanya akan berbeda, cahaya akan terang, apalagi di akhirat nanti kan. Ya, bahkan Rasul sendiri awal sendiri dia akan manggil kepada umat-umat yang Nabi Muhammad SAW, Gurun Muhajjalun min Atharin min Atharin wujud, ya. Jadi terlihat ya wajah-wajah umat Nabi Muhammad, bekas tapak wujud sujudnya, bekas tapak wudhunya, dan juga bekas tapak sholatnya. Nah di antaranya itu, ya, si mau wudhu dari sujud.
wayasa luhur biasa baina aidihim gitu. Semuanya larinya ke sholat. Beda ya. Sholat ada ciri-cirinya. Kemudian wa yurinullahu qalbahu, Allah akan memberikan kelembutan kepada hatinya. Ya, kayak qaulul mawaiz. Ya, maka di mana saya itu enggak apa. Nasihatnya pokoknya sholat mah udah bikin panas, nasihat agak masuk ya sah. Kalau balikin, kalau musim gua kan lu urusin yang di rumah selamat baik kan karena nasihat ada gitu. Kalau musim gua di sini kekuatannya udah keras tapi nganggur pusing, tapi nasihatin agak mau. Kemudian wayakun ala sirati kabar kilami, dan dia akan lewat sirat seperti kilat, ya, seperti secepat kilat, set sama kan enak kan? Itu wajibnya apa? Aqidah salawat al-khamsah wadawama ya alaiha. Wa yudhillahu minan, dan akan menyelamatkan Allah kepadanya minan nari daripada api neraka, ayat jahannam ya neraka jahannam. Dan juga yang paling indah lagi wa yudhillahu fi jiwatil ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menempati kepadanya di surga nanti bertetanggaan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak ada rasa takut dan orang tidak ada rasa bersedih. Siapa itu? Adalah para aulia Allah, berbeda dengan aulia Allah. Kenapa? Karena di sini aulia Allah, kata Allah, inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada bagi ulama, tidak ada rasa takut pada sesuatu yang akan terjadi, dan tidak ada rasa bersedih pada sesuatu yang sudah dan juga yang sedang terjadi. Tidak ada bagi orang wali Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah yang indah itu bersama dengan Allah. Apa yang ditakuti? Tidak ada. Yang ditakuti hanya Allah. Dia sedih, takut, ya dapat muka Allah justru sedih. Beda dengan orang-orang yang tidak menjaga sholat. Jadi tetangga juga bukan dengan ya alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, bukan bersama dengan para wali-walinya Allah tetangganya, tapi sebaliknya. Ya. Uya annahu sallallahu alaihi wasallam qamru salawatin man hafalu 'alaihina kan ta'uran wa burhan rajatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat lima waktu, berbuat sholat lima waktu, ya, man hafadhu alaihina, pada siapa yang menjaga sholat atau sholat lima waktu, hal tahu burhanan, maka ada sholat tahu baginya satu nurun cahaya, burhanan kedua jadi dalil, wanajatan ketiga jadi keselamatan. Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Sholat bisa jadi cahaya, sholat bisa jadi dalil, sholat bisa jadi penyelamat buat orang yang melaksanakan sholat itu di kiamat. Burhan dalil. Jadi hujah buat dia. Alasan. Jadi sholat itu jadi hujah kan? Apa itu hujah maksudnya? Alasan ya? Alasan, menguat. Nah sebaliknya, wal malam yuhafid alaihina, barang siapa yang tidak menjaga ia alaihina atas sholat lima waktu, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan, dan tidak ada baginya apa? Cahaya, ya. Sholat lima waktu nggak bakal jadi cahaya buatnya, dan juga tidak akan menjadi dalil, penguat, hujah, alasan, walatan, dan juga tidak jadi penyelam. Bahkan nanti di bertetangga juga lain. Wakana yaumal kiamati, dan ada ia yaumal kiamati, di hari kiamat bukan dengan aulia, maafin awon, itu tetangganya dengan awon. Itu satu. Yang kedua, korun. Yang ketiga,
Haman perdana menterinya Firaun. Yang keempat Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Dia Ubay bin Khalaf saudagar terkaya di Mekah. Ya. Ini di zaman Nabi Muhammad. Ubay bin Khalaf. Cuma ingkar kepada Allah gara-gara itu. Jadi di sini ini gambaran orang yang apa? Firaun adalah apa? Raja, pemimpin yang ingkar kepada Allah, ya, yang menentang pada Allah. Makanya jika ada orang yang tidak sholat daripada bagian pemimpin, nggak sholat lagi, gabungnya dengan Firaun. Yang kedua Korun adalah orang yang paling kaya, namun pelit, ya, dengan kekayaan dia sampai diingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti orang yang kaya sampai dia kemudian tidak sholat, maka akan digabungkan dengan Korun. Maka dalam kitab itu sampai apa? Sampai kayak dipanah ya, dipanah nancetnya pas itu kepikiran pada itu Korun. Nengok Korun. Ini jatuhnya pada tinggi Korun. Nah kalau Haman ini perdana menteri siapa? Firaun. Haman itu pejabat. Nah kenapa jabatan nggak sholat nanti gabungin apa? Haman. Perdana menteri. Nah Ubay bin Khalaf adalah pedagang yang sukses di kota Mekah, tapi dia ingkar kepada Allah, kafir, ya, itu dengan perdagangannya. Maka jika ada pedagang yang tidak sholat gara-gara perdagangannya, gitu, maka nanti digabungin sama Ubay bin Khalaf. Jadi tetangga, makanya orang jaga sholatnya insya Allah tetangganya para walinya Allah. Qorbul awliyai ayatil qorbil awliyai kibar. Jadi ya dekat, ya jiwa itu bisa juga dekat, ya, di sisi, ya, para awliya Allah al-kibar yang besar, ya, kita sembarangan para awliya Allah. Enggak ada punya itu, masya Allah. Itu modal banget itu, modal hidup. Kalau jalanin aja, aman banget. Ini mendawamnya ini bawang itu apa artinya Pak? Laki-laki waktu itu masih Utamanya itu. iya, akan mesti diajarkan di kitab Aborosail mandawama dan manhafadho. Ada mandawama ala suatu hal satu jamatin, ada manhafadho ala suatu di jamatin juga sama dengan berbeda. Ada hadis dua hadis kita, tapi dasarnya seperti itu. Menjelaskan tentang utamanya ada hati itu ada dawama. Maka digabung sini sama apa? Apa senawu? Usman. Nah hadis ada dua nih. Nah ada manhafadho ala suatu khamsi, ada dawama ala suatu khamsi di jamatin. Ada juga hadis dua. Beda. Kalau jaga melihara jangan sampai ketinggalan, waktu juga jangan sampai lambat. Nah kalau dawam udah terus dilakukannya, jadi nggak ada sekali. Saya baru sholat di waktu udah full hari doang. Ini tapi juga ya. Baru. Jadi terus continue jaganya. Makanya nggak ada dawam. Iya. Makanya ada ibadah Ramadhaniyah, ada ibadah Ramadaniyah. Ramadaniyah. Makanya ada ibadah Rabbaniyah, ada ibadah Ramadaniyah. Nah habis ngobrol kagak lagi. Ramadan kalah bisa. Bagus mah udah Rabbaniyah aja ini. Jual apa gitu. Gimana ada dijaga ya kan sesuai dengan keadaan kita. Terus kalau kita lagi perjalanan bisa aja perjalanan gimana di hutan tetap dijaga terus, sakit juga dijaga terus. Dan Kalimantan bisa membawa
waktu pada waktunya dan dipelihara terus. Kemudian dawam. Berarti jodoh umur nanti umurnya berarti termasuk mualaf ya. Bisa mualaf, bisa apa? Bisa Kalau mualaf. tidak mungkin dia karena kan ngomong kalau kita dulu pacaran kan itu kan dia kematian tapi dia tidak mualaf ya. Bisa mualaf. Dia mohon ya. Iya. Terduga dia ambil kata gitu ya. Ada yang jodoh juga ada, pacaran dari masih SD sama dia jadi orang lain. Itu yang maksudnya jadi apa? Insya Allah di sini dulu waktu itu. Ya maksudnya, kalau main tak ada mau. Bisa baik. Jadi betul sama orang lalu jalan itu dia. Ini ngalah. Pada indahnya itu menerimanya kebetulan. Ini benar-benar manfaat. Istiqomahan teman saya dari zaman saya istiqomah. Mudah-mudahan menjadi sebagian dari